Ini gembala tanpa perpuluhan. Kapan lagi kalian dengarkan katekisasi tanpa perpuluhan, tanpa kolektor nih? Paling kolektornya cuman gift itu. Kopi apa, lope-lope. Allahu Akbar. Silakan disapa dulu. Jatuh HP. Silakan sapa dulu Aki Filipus itu. Natal, Uni. Haro. Nggak Natalan bang? Iyalah. Saya nggak Natalan. Saya nggak mengimani Tuhan diperanakkan. Maaf ya. Bah, ngeri kali. Lah, kalau mengucapkan Natal kan saya percaya Tuhan diperanakkan. Nggak mungkin lah saya percaya itu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau saya mengatakan selamat Natal dan saya terima orang mengucapkan selamat Natal, artinya saya win-win solution dengan pernyataan Tuhan diperanakkan. Itu konsekuensinya Ya, akidah. Toleransi. Toleransi nggak harus minum kopi, tidak mesti harus mengimani apa yang Anda imani. Toleransi itu membiarkan. Jadi kalau kita pelajari arti kata toleransi itu dari kata tolerir. Tolerir itu artinya membiarkan. Gitu. Kalau kita betul-betul jujur ya dan kita sesuai dengan etimologi itu, tolerir itu artinya membiarkan. Toleransi itu Bang Arom, ibarat saya dan Anda sama-sama di kafe, Anda minum kopi, aku minum teh. Ya sebagai rasa toleran, aku biarkan kamu minum kopi, kamu biarkan aku minum teh. Bukan karena dasar toleransi kita campur kopi sama teh minum bersama. Oh, kan itu namanya. Contohnya bukan toleransi, toleransi. Oh gitu. Sehatnya semua, Tante Mika, Uni Rifa. Di mana Uni? Lah masih di luar Uni? Enggak, di dalam. Dari tadi di dalam. Dari tadi saya di dalam loh. Yang di luar tuh Bang Milo tuh. Ya silakan Arom, ada yang mau ditanyakan? Ya, main-main aja. Oh main-main aja, yaudah standby dulu ya. Standby aja teman-teman. Yang lain mungkin naikin, dia standby dulu aja. Apa arti oten? Oknum Kristen kalau saya mah. Si bue-bue segala setuju. apa arti oten? Setuju. Oknum Kristen. Setuju. Nek nggak Setuju, ucapin Uni. Natal Setuju. juga nggak ngaruh. Ya udah, kalau nggak berpengaruh kenapa kok komen? Berarti itu berpengaruh. Aku nggak ngucapin Natal sama kau. Buktinya kok komentar. Kalau nggak mempengaruhi kau, ngapain kau komen? Berarti kau tertrigger kalau aku nggak ngucapin Natal. Heh, aku ucapin nggak ada juga urusannya sama kau. Nah sih. Oke, saya baca komentar ya. Piyu Nugraha, munafik kau sendiri menolak hari mu'alaf sedunia. Oh baru tahu ya, sekarang jatuh menjadi seorang munafik kalau kita nggak ikut hari mu'alaf ya. Makasih ya Bang Piyu Nugraha ya. Nggak masalah sih Bang, dikatai munafik sama orang munafik sih nggak masalah Bang. Kalau saya mah asik orangnya Bang. Dikatai munafik sama Asikin. orang munafik mah asik ya. Asikin aja Uni. Saya mah asik orangnya ya. Betul, saya Kalau juga asik cuman kok. Anda yang bilang saya munafik, jangan Anda bilang saya manis, cantik, baik, pinter, mahasiswi. Saya juga terima kok, nggak masalah. Uni ini bukan cantik dia, tapi enak dilihat aja. Iya manis itu. Wih, kok manis sendiri ini ngomong? Ya, emang manis, absolut Oh. manis. Itu aksiomanya itu, nggak terbantahkan. Ini. Iya gitu ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang mengatakan bahwa kalau nggak ikut hari mualaf munafik. Baru tahu saya ya, fatwa ulamanya mungkin kita tunggu ya, MUI bilang begitu ya.
Azek. Silakan Jenal yang mau minta naik dibaptis silakan. itu. Uni. Jenal Siapa minta ini? dibaptis itu. Nggak tahu Jenal siapa Jenal. Itu yang tapping itu. Minta ampau dia besok. Biarin aja. Derwa. 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 Oke, Derwa turun ya. Buat teman-teman yang DM di TikTok, DM ke WhatsApp, yang khawatir dengan saya, nggak usah ya. Terima kasih atas kekhawatirannya. Itu adalah bentuk cinta kalian kepada saya. Tapi percayalah, berlian dimanapun berada pasti bersinar. Saya nggak ngaku berlian ya. Saya cuma ngasih alegori aja. Saya ini kalau diibaratkan batu giok lah sedikit di ya giok. Berlian nggak patut Aku saya batu ya. akik ini. Aku batu Batu akik kita ini batu akik lah. Jadi kalau berlian itu teman-teman, supaya membuat dia berkilau itu ditempa dengan kulan sama seperti emas. Begitu juga ketika berlian itu tuh didapatnya tuh di dalam tempat yang terpelosok jauh dalam gitu. Jadi kalau seandainya saya sedang ditempa atas diksi-diksi dari orang lain yang tidak mengenal saya dengan ketidaktahuannya, saya tidak peduli. Asalkan jangan yang mengata-ngatai saya, memfitnah saya itu adalah papa saya, calon suami, abang saya, ulama-ulama saya, guru-guru saya, dan teman-teman para mesia. Selebihnya itu tidak peduli. Ya, kenapa? Ya, kadang kan orang itu perlu nama saya untuk menaikkan view-nya, ya. Maka mereka mungkin menggunakan nama saya, tidak apa-apa lah. Semoga bermanfaat lah. Kalau ada orang bisa hidup dan makan karena menjelek-jelekkan kita, ya semoga dia kenyang dengan hal itu. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Saya bersyukur atas hal itu. Ya. Ya silakan teman-teman yang mau merayakan hari mualaf, selamat ya, selamat menjalankan hari mualaf. Yang tidak merayakan, selamat tidak merayakan ya. Unirifa gimana? Tergantung suasana guys. Ya siang mungkin ngerayain, malam nggak ngerayain gitu ya. Tergantung mana yang lebih mau bayar, mana yang membayar banyak aja. Kalau lebih banyak dapat angpaunya dari yang ngerayain ya ikut. Kalau lebih banyak dapat yang ngerayain saya nggak ikut juga. Saya mau Yang aman aja ngucapin hidup, dulu. ngapain susah-susah. Ngucapin dulu Ya. lagi. Itulah kalau begitu lah. Ngapain? Kan belum Nggak. tahu mana yang Selamat raya. Hari Janda Internasional ya teman-teman. Selamat Hari Janda Sedunia ya. Oh, saya orangnya asik aja teman-teman ya. Saya orangnya asik-asik aja ya. Mana yang paling banyak angpaunya saya ke sana. Oh di sini banyak angpaunya lagi ngerayain rumah live ikut, makan-makan ikut. Oh di sini lagi nggak ngerayain tapi banyak angpaunya ikut juga. Saya mau orangnya fleksibel ya, dimana menguntungkan aja ya. Apalagi keuntungan itu tidak merugikan orang lain gitu. Ngapain kita susah kalau bisa enak hidup ini ya kan? Ngapain susah-susah coba? Kok pelin-pelan? Nggak apa-apa demi kenikmatan. Pelin-pelannya yang nggak boleh itu pelin-pelannya gini teman-teman. Hari ini apa? Saya mau ajak diskusi Uni aja lah, Unirifa ya. Ya udahlah silakan angkat tema apa tema mau diangkat. Unirifa kan pendidikan S1 lah ya. Baru wisuda kemarin aja saya lihat historinya itu. Ya sebutkan nama saya. Unirifa si paling mahasiswi, cepat passwordnya. Unirifa yang merayakan Hari Janda. Enggak gitu. Unirifa si paling mahasiswi itu password. Buruan sebutkan. Unirifa si paling mahasiswi. Mantap, itu gelar. Mulai detik ini tolong dipanggil saya Unirifa si mahasiswi ya. Ya terima awas kasih. kacamatanya copot itu. Ya silakan Kalau Arom, silakan mahasiswa bertanya, boleh diskusi nggak? aja. Hah? Nggak boleh, cuman mahasiswi aja yang boleh. Mahasiswa nggak boleh, nggak boleh. Nih, Nggak boleh, cuman coba kan ada 4 mazhab tuh Uni ya. apa coba mazhabnya? Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Itu ya. Terus
Kenapa di Indonesia pakai Syafi'i? Kenapa nggak Ya Maliki? karena karena itu yang tersebar di sini. Ada Maliki Oh. juga. Dan lagi pula Ada enggak Maliki semuanya. Iya, adalah. Ada. Yang belajar mazhab tadi yang naik ke atas malah dia pakai mazhab Hanafi. Hambali. Ada 4 mazhab semua di Indonesia. Cuman yang paling banyak Syafi'i. Kenapa nggak diratakan aja satu mazhab gitu? Ya nggak ada masalah, mau diratakan nggak masalah, nggak diratakan nggak masalah. Kalau kenapa ya penyebarannya gitu? Kan orang ini belajar kepada gurunya, jadi gurunya itu mengikuti guru yang lain gitu loh. Nah, guru yang paling banyak disebarkan, yang menyebar adalah mengikut Imam Syafi'i. Diskusi tentang ini aja, ajaran aja. Tentang Kenapa? ajaran, tentang pemahaman agama gitu. Nggak apa-apa, itu lebih substansi. Boleh. Silakan. Silakan. Dimulai. Ya udah, kita bahas tentang ini aja. Hari Natal ini sebenarnya tuh hari lahirnya siapa gitu. Mungkin Aron bisa jelasin kenapa orang Kristen merayakannya, apa alasan mendasarnya? Alasan mendasarnya sih karena waktu itu memang yang kesepakatannya dari Romawi ya, kekaisaran Romawi ya Uni ya. Itu memang Berarti faktanya ikut-ikutan begitu. berarti. Berarti Kristen ikut-ikutan. Bukan. Waktu itu kan mereka mau mendengarkan ajaran Yesus Kristus, yang penting tidak meninggalkan tradisi-tradisi sebelumnya. Gitu. Oh, jadi memang diakui kalau ajaran Natal ini melanjutkan Tapi tradisi gini, pagan Romawi. filosofinya gini Uni. Enggak, gini, Karena itu bro. mereka penyembahan Kalau dewa diskusi matahari. Bentar. Gini. Arom sebentar, kalau diskusi sama saya itu gini loh. Kita tuh kan diskusi. Jangan pernah memaksakan kepada orang yang tidak bertanya jawaban yang dia tidak tanya. Maksudnya gini, Loh, tapi kan ada saya tidak filosofinya. tanya saya nanya nggak filosofinya itu. Gini bro, Yaudah. kita kalau diskusi itu bukan memaksakan apa ke orang lain, tapi orang butuh apa yang ingin ditanya. Saya tanya tentang apa Yaudah, coba, yaudah. hari kelahiran siapa. Kalau saya tanya filosofinya apa, baru dijelasin. Nah kalau seandainya Oke. kamu menjelaskan saya tidak terima, itu kan namanya pemaksaan. Nah Betul. oke, berarti tidak ada kaitannya dengan Yesus tanggal 25 Desember ini. Untuk kelahirannya tidak ada. Bukan, apapun ada kaitannya enggak dengan Yesus tanggal 25 Desember ini? Entah, aku nggak bilang kelahiran. Pokoknya Ada. ada nggak kaitannya dengan Yesus? Apa kaitannya dengan Yesus? Ada, karena itu Apa memperingati karena memang kesepakatannya untuk memperingati matahari, yaitu dari Yunani, di mana Yesus pun adalah terang dunia. Jadi itu maknanya. Jadi matahari itu terang, ya dialah terang dunia itu gitu. Oh, berarti Kristen ini mengambil hari raya pagan Romawi lalu menggantinya Bukan, dan bukan mengambil, bukan. mensepakatinya. Bukan mengambil. Bukan Loh, mengambil. diksinya Tapi gimana nih? Tadi kamu bilang hasil konsilinya gini. Pada waktu itu kekaisaran Romawi tidak mau tunduk atau patuh kepada perintah dari Yesus Kristus yang dibawa oleh Paulus. Terus? Kemudian untuk dia tunduk, dia mengikuti persetujuan itu untuk tunduk dan patuh oleh taat Oh, perintahnya. sinkretisme mencampur Asalkan- aduk ajaran. Kurang lebih begitu nih. Oh, ya udahlah. Udah ya teman-teman tahu kan? Aron mengakui bahwa ajaran Natal itu hasil sinkretisme dengan ajaran pagan. Thank you. Udah itu aja. Aku ada yang kutanyakan. Tante Mika. Aku ada yang kutanyakan. Tante Mika lanjut ya. Ada yang Tante kutanyain Mika ke Bang lanjut. Harun. Ini serius ya. Jadi kenapa dikatakan kalau seandainya itu mengatakan bahwa tentang matahari. Nah, kenapa itu dikatakan Natal gitu loh, Bang? Natal itu kan diambil dari Latinnya natalis. Natalis itu kan Betul. kelahiran. Betul, makanya di Alkitab nggak akan pernah ketemu bahasa atau kalimat Natal karena itu bahasa Latin. Oke. Nah, Natal sendiri itu kan hari pemujaan, hari dimana bersukacita atas
dewa matahari bagi paganisme. Oke, tapi kalau kita ya bukan pagan lah. Kita hanya agar waktu itu kan agar kekaisaran Romawi ikut tunduk atas perintah Yesus Kristus. Tunggu, Kristen nggak pagan? Kayak gitu. Kristen nggak Nggak pagan? pagan lah. Nggak pagan lah. Pagan itu penyembah kepada makhluk. Pagan itu mengikuti kita- ajaran kita gini loh. bentar. Pagan itu ajaran yang ada tumbalnya. Itu identik dengan pagan loh. Jadi kalau kita rujuk kepada ajaran pagan, pertama ajaran pagan itu Tuhannya berbentuk seperti Zeus, dewa, kemudian Osiris, Demetra itu pagan. Nah, kemudian ciri-ciri pagan satu lagi adalah adanya penumbalan manusia, adanya patung-patungan atau penggambaran-penggambaran Tuhan. Pagan banget loh. Masa aku nggak pagan? Enggak. Ya Beda. udah, definisi pagan dalam yang kamu pahami apa? Definisi pagan yang aku pahami ya, di mana mereka menyembah sesembahan yang berupa patung atau berhala, itu pagan. Oke, ini ya. Kita beda dong. Kita nggak begitu. Yesus itu kan berbentuk dia. Dia termasuk berhala itu. Siapa Bukan yang tahu Tuhan yang transenden. wujudnya? Enggak, gini. Yang tahu wujud siapa? Yesus. Ya, memang nggak ada yang tahu wujud Yesus, tapi kan diimajinasikan kemudian itu kan pagan itu. Loh, imajinasi itu kan hasil karya dari orang-orang, ya kan? Bukan yang itu yang kita sembah, bukan itu, bukan bentuk rupanya yang kita sembah, tapi keilahian dalam tubuh kemuliaannya yang kita sembah. Apanya yang ilahi? Aku apanya yang ilahi? Ya apanya yang ilahi? Tubuhnya itu ilahi nggak? Ya Tubuh pagan lah itu. kemuliaannya, tubuh kemuliaannya beda dengan keilahiannya, karena kan dia duinatur. Ya apanya yang ilahi? Keilahian di dalam dirinya. Ya apanya? Ginjalnya dalam dirinya, jantung dalam dirinya, nya dalam dirinya juga, apanya? Jadi roh Allah yang ada di dalam dirinya, yaitu firman yang menjadi manusia. Ini gimana nih diksinya nih? Roh di dalam Tuhan itu adalah ilahi, tapi firman jadi manusia. Manusia itu nggak ada yang disebut dengan roh. Yang namanya manusia itu adalah makhluk ditumbuhi bulu. Gimana Kan juga? dia gini, kan dia mengambil Yang jelas rupa. lah. Dia mengambil rupa seorang hamba. Firman Sesuai Allah yang menjadi daging. Filipi 2. Konsisten lah Aaron. Masa kayak gini sama kayak oten lainnya? Pertama, firman Allah yang menjadi daging. Daging yang menjelmaan firman itu Tuhan nggak? Firman yang menjadi daging. Daging itu Kalau- otomatis Kalau firman nggak? dagingnya itu ya bukan Tuhan. Ya sudah, kalau begitu tidak ada lagi firman. Karena yang dikatakan firman itu sudah jadi daging. Berarti nggak ada lagi firman. Maka Yesus bukan firman. Apa urusannya dengan roh? Yang bener lah, yang mana ini? Saya tanya, ilahinya Yesus itu apa? Tunggu, ilahi Gini. Yesus yang mana? Kamu bilang roh. Dalam kitab kamu, firman itu adalah Allah dan firman itu jadi daging. Daging itu bukan ilahi. Betul. Nah berarti firman itu sudah ya. tidak. Loh kok Gini. gini sih? Kita pakai retorika yang jelas lah kalau bicara nih. Ulang ya. Ya ini Yohanes sebentar, saya 1:14. jelasin dulu lah. Uni mah kayak gitunya. Saya jelasinnya nggak Bukan, boleh. nggak usah bertele-tele. Bukan, saya minta penjelasan itu yang saya minta. Contoh, ketika kamu mengutip Yohanes 1:1 sampai 1:14, itu jelas pada mulanya Allah. Allah bersama firman. Itu adalah Allah. Nah, si firman ini menurut kalian itu jadi daging. Waktu dia jadi daging, dia tetap firman nggak? Tidak. Kenapa? Karena menurut kalian daging itu bukan lagi Allah. Artinya dia bukan firman. Maka daging yang mati di tiang salib itu bukan firman, bukan Allah, bukan Tuhan, tapi daging manusia. Maka secara tidak langsung kalian ditebus sama daging manusia. Pagan sekali itu. Kok gitu? Loh, suku Inka paganisme mengorbankan anak manusia. Suku Aztek rata-rata dewa Molok paganisme mengorbankan anak manusia. Itu ciri-cirinya.
Salah satu ciri-ciri pagan adalah mengorbankan anak manusia. Nah, pada mulanya firman bersama Allah. Firman itu jadi daging. Ternyata daging itu yang adalah jelmaan firman, bukan lagi Tuhan. Ketika daging ini mati di tiang salib, maka kalian itu ditebus bukan sama Tuhan, tapi ditebus sama daging manusia. Ya udah, pagan banget itu. Kok gitu? Loh, ya udah, sekarang bantah saya tanya. Yesus yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Tubuh kemanusiaannya ya enggak lah, bukan. Ya sudah, berarti yang mati itu manusia atau Tuhan? Yang mati itu kemanusiaannya. Ya udah, berarti kamu ditebus Tuhan atau ditebus manusia? Oke, dia mati kan atas perintah dari Bapak, atas kehendak Bapak. Kenapa tidak menjawab pertanyaan itu? Saya nggak tanya siapa yang menginginkan dia mati. Yang saya tanya itu kamu ditebus orang atau ditebus Tuhan? Kenapa nggak konsisten? Melalui Bapak lah adanya Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya adalah karena dia yang memang mati di tiang diutus untuk salib itu penebusan dosa. orang atau Tuhan? Utusan Bapak, Yang manusia. Tuhan atau manusia? Nah, berarti kamu ditebus Tuhan atau ditebus manusia? Manusia. Ya sudah, Manusia. pagan banget kan? Ya sudah, kamu coba baca tumbal. Tumbal itu artinya adalah mengorbankan manusia atau mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Paganisme banget itu. Sama persis. Pengorbanan dewa-dewa, dewa Osiris mati dulu kemudian bangkit, itu sudah ada di agama-agama pagan. Salah satu ciri-ciri agama pagan atau agama-agama yang itu salah satunya pengorbanan terhadap manusia, dan itu ternyata ada di Kristen begitu ya. Jadi pada akhirnya kalian sebenarnya ditebus sama manusia, bukan ditebus Tuhan. Sama persis seperti suku Inka dan Aztec yang ditebus oleh manusia, bukan Tuhan. Itu. Iya, istilah pagan itu berasal dari kata Latin akhir paganus, dimunculkan kembali selama era Renaissance, abad-abad ke-19 ke atas. Kata itu sendiri berasal dari kata Latin klasik pagus yang awalnya berarti wilayah yang dibatasi oleh penanda-penanda. Paganus pada saat itu juga berarti dari atau berkaitan dengan daerah pedesaan. Allahu Akbar. Aduh. Sorry. Tapa. Ini tuh gerak apa, dia disenggol nih. Tapa salah. Mungkin saya cabut dulu ini nih. Charging. Repot batin. Ya, lanjut ya. Kemudian paganus pada saat itu juga berarti dari atau berkaitan dengan daerah pedesaan, penghuni negeri, penduduk desa dengan perluasan rustik tidak terpelajar, yakil, bamkin dalam jagoan militer Romawi, non kombatan, penduduk sipil. Nah, itu sebenarnya asal muasal pagan itu diambillah oleh orang-orang Kristen, menyebutkan agama yang menyembah kepada. Sebentar, saya bacakan dulu ya, saya ada literasinya tuh dari p2kstekom.ac.id ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa kata tersebut berhubungan dengan pangere, mengencangkan, memperbaiki atau membubuhkan, dan bagaimanapun berasal dari imbuhan proto Indo-Eropa, pak memperbaiki dalam pengertian yang sama. Adopsi kata paganus oleh kalangan Kristen Latin sebagai istilah peyoratif yang mencakup keseluruhan terhadap kaum politeis, merepresentasikan kemenangan luar biasa yang berlangsung lama tak terduga di dalam suatu kelompok religius dari sebuah kata slang Latin yang awalnya tidak memiliki makna religius. Evolusi hanya terjadi di bagian barat Latin dan dalam kaitannya dengan gereja Latin. Sering diasumsikannya paganus sebagai sebuah istilah keagamaan oleh penulis-penulis abad pertengahan merupakan salah satu hasil dari pola konversi selama kristenisasi Eropa. Tempat masyarakat di kota-kota lebih mudah diyakinkan untuk berpindah keyakinan daripada mereka. Ini pada dasarnya ini merujuk kepada orang yang Tuhannya banyak, politeis. Dan ciri-ciri agama-agama seperti ini yaitu penumbalan manusia. Ya beda sih kalau Selamat Hari Pagan ya Bang Arom. enggak, kalau saya memahami pagan itu ya Tuhannya bisa dibentuk, itu aja. Ya Tuhan kalian kan berbentuk. Yesus berbentuk nggak? Enggak.
Bukan, Wah. tapi nggak bisa dibentuk untuk disembah gitu loh. Pagan Loh, itu kan kalau bisa tidak bisa dibentuk untuk dibentuk, disembah. Kalau tidak bisa dibentuk, Ratu Entok nggak masuk penjara. Ratu Entok masuk penjara gara-gara dituduh menghina Tuhannya Kristen. Itu bentukan, itu bentuk gambar. Kalau Iya, betul itu bukan makanya. Tuhan kalian, maka Ratu Entok nggak akan masuk penjara. Iya, makanya dia kan Maka itu secara namanya hukum- ini. Bukan secara gini loh, hukum- Uni sebentar Uni, sebentar. Kenapa dia disebut menghina? Karena dia nggak tahu, tapi membentuk gambar yang dia narasikan itu Tuhan dari Itu bukan kekristenan. Itu salah. itu dia tidak pernah mengatakan itu Tuhannya Kristen. Dia mengatakan cukur. Dia tampilkan sebuah foto. Justru kalian mengatakan bahwa itu Tuhan kalian. Kalau memang itu bukan Tuhan kalian, nggak mungkin dia dikatakan penista agama. Ngapain dia masuk penjara? Orang yang dia kutuk bukan Tuhan, yang disuruh cukur bukan Tuhan kok. Makanya Iya, yang ketika Anda laporin, mengatakan Tuhan tidak terbentuk, tanya yang secara melaporkan aja. gini loh, Ini. bukan Mas yang melaporkan, hukum di Indonesia ini menyepakati pada akhirnya bahwa Ratu Entok menghujat Tuhannya Kristen. Maka secara tidak langsung Anda sendiri aja yang ngaku Tuhan Anda nggak bisa dibentuk. Secara tidak langsung mayoritas Kristen mengakui bahwa Tuhannya bisa dibentuk jadi patung, dibentuk jadi foto. Ya, itu orang-orang bodoh itu kalau kayak gitu. Iya, udah katakanlah, coba terangkan lagi. Yang punya patung Yesus dan punya gambar dan foto Yesus orang bodoh, coba bilang begitu. Ya iya dong, karena Yesus itu nggak pernah ada yang melihat gimana lukisan itu bisa dibenarkan bahwa itu dia. Kan itu hanya Itu karya imajinasi. seni. Emang Iya. imajinasi. Jadi Bang Arom, jadi yang ditengok oleh murid-murid Yesus itu bentuk siapa? Bentuk Yesus, cuman kan nggak bisa dilukiskan dan nggak bisa Ya dibuat udah. patung. Namanya Ya udah, pagan berarti itu kan berbentuk. berbentuk. Gini loh, namanya pagan itu berbentuk dan Enggak, disembah. Bang Arom. Gitu Bang Arom tadi bilang Yesus itu tidak berbentuk. Aku tanya, murid Yesus itu melihat siapa? Melihat bentuk siapa? Bentuk Yesus. Nah, ini gimana Ini ini? loh, Tadi Yesus tidak Tante berbentuk, Mika. tapi yes. Tante Mika, itu kan yang kalau persepsi saya, ini kan pandangan saya, pagan itu adalah sesembahan yang dibentuk oleh manusia untuk disembah. Itu namanya pagan. Nah, kita kan nggak dibentuk oleh Oke. manusia. Oke, tubuh Yesus, tangannya, kakinya terbentuknya di mana? Yang bentuk siapa? Enggak terbentuknya di mana? Yang bentuk siapa? Ya enggak Semua terbentuknya ini di mana? Terbentuknya ya Terbentuk. oleh Bapak. Oleh Bapak. Enggak terbentuk. Bapak yang menciptakan. Gini, oke, aku jelaskan. Ketika kita di dalam kita ini pertama adalah segumpalan daging. Terbentuknya kita itu di dalam perut, Betul. ya kan? Yesus terbentuk juga di dalam perut. Betul. Nah, perut ini kan manusia. Jadi ada ikut andil manusia membentuk Yesus. Oh, enggak. Dari mana ceritanya kandungan Lah, itu dibentuk oleh manusia? Kalau Saya belum- kalau nggak belum di ketemu kandungan sejarahnya Maria itu. kalau Saya nggak di belum kandungan Maria ketemu bisa nggak Yesus sejarahnya. terbentuk? Kalau Gini loh. kalau tidak di kandungan Yesus Gini. bisa nggak dibentuk? Gini, di mana datanya bahwa manusia itu dibentuk oleh manusia itu di mana datanya? Tunggu dulu, bentar dulu. Parameter Arom ini bahwa pagan itu adalah Tuhan yang bisa dibentuk. Setahu saya, kalian semua Kristen rata-rata itu membentuk Yesus, gambar dan patung. Itu. Nah, memang tidak ada satupun orang yang betul-betul melihat wajah Yesus, itu imajinasi, itu pagan. Nah, sekarang kita kembali. Menyembah manusia itu termasuk pagan atau tidak? Karena kalau tidak, berarti Osiris, Mitra, atau Zeus itu bukan pagan berarti. Ya, orang kita nggak nyembah manusia kok. Gimana sih, Uni? Yesus manusia bukan? Yesus itu manusia, tapi nggak kita sembah. Kita atau siapa nih? Ya, saya nggak Kamu menyembah aja dia. kali. Ya. Saya menyembah keilahiannya. Apanya yang ilahi? Di dalam dirinya. Roh dalam dirinya yang ilahi. Dwinaturnya yang kita sembah. Oke. Dwi Oke, Natur gua itu masuk di sedikit mana nih. sih? Bang Arom mengatakan yang abang sembah di dalam dirinya Yesus. Ya. Betul. Ketika Yesus diberi kekuatan oleh malaikat,
di dalam dirinya ini tahu nggak diberikan kekuatan oleh malaikat? Tahu dong, karena kan dia sebagai manusianya ada rasa takut. Nah, harus diberikan Berarti kekuatan lah. di dalam diri Yesus ini ada keilahiannya, tapi yang memberi kekuatan malaikat, bukan keilahiannya. Gini, dia nggak tahu kalau di dalam dirinya itu memiliki dua natur itu pada waktu itu ya. Masa dia nggak tahu? Masa dia nggak tahu? Gini. Gimana sih Bang Arum? Hah? Gini loh. Kaget aku, sumpah. Ini pernyataan yang gini, karena firman itu di dalam dirinya kan nggak kelihat kan, dua naturnya itu nggak kelihatan kan, yang di dalam dirinya emang terlihat kan enggak. Makanya dia sendiri nggak tahu. Ketika Berarti membuat, gini Bang Arum, gini, ada Tuhan memiliki tubuh manusia, memiliki kekuatan Tuhan, dia tidak tahu. gini, karena kan merendahkan diri, kalimatnya kan dia merendahkan diri menjadi seorang hamba, mengambil rupa menjadi manusia, kan itu poinnya Tante Mika. Ketika dia jadi manusia, ya dia harus seperti hamba, seperti manusia biasa gitu loh. Nah, keilahiannya ini ketika dia jadi manusia di mana letaknya? Ya ada di dalam dirinya, dia kan nggak bisa lepas dari Bapa. Nah, di dalam dirinya ini kenapa bukan keilahiannya yang ini memberikan kekuatan? Kenapa harus malaikat? Sebenarnya dalam diri dia itu memberikan kekuatan dia sebenarnya. Cuman dia kan pada saat pengajaran itu kan memberi contoh kepada murid-muridnya. Cara berdoa kepada Bapa, cara meminta kepada Bapa. Kan pada saat dia pengajaran di dunia, kan dia memang memperkenalkan Bapa. Contoh misalkan ya, karena tertulis tidak ada yang bisa melihat Bapa, tidak ada yang bisa mendengar Bapa, anaknya lah yang bisa memperkenalkan Bapa gitu. Oke. Ketika dia dicobai oleh iblis, apakah keilahiannya juga ikut dicobai oleh iblis? Enggak dong, makanya dia bilang jangan cobai Tuhanmu, jangan mencobai Tuhanmu, sembahlah yang dibawa oleh iblis, enggak yang membawa Yesus atau iblis. Iblis yang membawa dia. Nah, berarti keilahian Yesus dibawa oleh iblis. Itu kemanusiaannya yang dibawa oleh iblis. Kenapa sih? Iya, Kok muter-muter Tante Mika nih? Gimana ceritanya? Iblis tahu nggak? Oke. Iblis tahu nggak bahwa di dalam tubuh Yesus itu ada keilahian? Iblis tahu. Ya berarti iblis berani dong daripada Tuhan Abang. Tahu ada Tuhan di sana masih diajak sama dia. Iblis itu menginginkan Nggak ada takut-takutnya iblis dia. Gini, iblis itu kan ingin menyesatkan kemanusiaannya itu agar gagal untuk konsep keselamatannya itu. Oke, ketika iblis mengajak kemanusiaan, keilahiannya ikut tidak? Ikut. Nah berarti ya Tuhan Abang diajak oleh iblis. Lebih hebat Gitu iblis, konsepnya. keilahian Tuhan dibawa oleh iblis. Nggak begitu. Pola pikirnya nggak begitu Tante. Lanjut Abang Tante. Pelipus. Iya Bang Arum. Lanjut, aku bikin kopi dulu. Lanjut sama Bang Pelipus dulu. Oke, apa Bang Arum? Bang Arum boleh menjelaskan nggak terkait keesaannya Yesus itu? Kalau dia memang Tuhan yang esa kok. Dia hanya satu. Oke, dia hanya satu ya. Betul. Betul. Terus apa beda Yesus dengan Yod He Vav He? YHWH perjanjian lama. Kenapa? Apa bedanya itu Yesus dengan Yod He Vav He? Apakah dia satu? Apa berbeda? Satu, nggak ada bedanya. Kenapa? Oke. Apa? Kau bertanya pun sulitnya kayaknya. Gimana tadi tentang Esa itu? Penjelasan tentang Esa? Gimana nya ini? Kau nanya aja pun bingung, buat bingung orang ya. Tentang Esa itu gimana? Tuhan itu Maha Esa kan?
Yesus itu Maha Iya, Esa. satu. Iya. Terus ketika menjelma menjadi daging, Kenapa? Kenapa menjadi daging itu kenapa? kan sudah ada dua pribadi di situ. Emang kan udah tadi dibilang kemanusiaannya nggak kita ikut, nggak kita sembah. Oh, kirain kemanusiaannya juga disembah. Iyalah, lanjut. Hmm. Jadi apanya kau ini, pertanyaanmu udah maksudnya? Kirain kamu nyembah kemanusiaannya. Oh, kalau kamu nyembah enggak kemanusiaannya berarti bagus dong. Eh, Yes, yang disalib itu hanya utusan ya, berarti. Assalamualaikum Bang Karim. Bang Karim. Waalaikumsalam, ya. yang disalib itu, pertanyaannya diperjelas Bang Arom. Yang disalib itu manusianya apa Tuhannya? Iyalah, manusianya. Manusianya. Loh, kapan waktu apa ini bunyi ini? Kapan waktu Yesus jadi manusia saja? Kapan Yesus ada Tuhannya juga? Dia full kembali lagi ke awalnya dengan Bapa itu pada saat kebangkitannya. Pada saat kebangkitan, begitu. Jadi full full kembali kepada Bapa begitu, dengan tubuh kemuliaan pada saat kebangkitan. Betul. Betul. Berarti sebelum masa kebangkitan dia belum Tuhan. Kemanusiaannya nggak kita nggak nyembah kemanusiaannya. Nggak nyembah kemanusiaannya. Emangnya dia lahir udah waktu dia lahir itu dia manusia apa Tuhan gitu? Manusia lah. Dia loh, kata Alkitab hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Kristus itu yang diurapi. Ya udah, yang diurapi, manusia yang diurapi. Baca lanjutlah, jangan sampai di Kristus saja. Hari ini Terus? telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Iya, Apa pokoknya di yang situ Tuhan. masalahnya? Berarti lahir-lahir dia udah Tuhan apa nunggu mati? Donatur. Dinatur. Nah, berarti saat dia saat tertentu dia Tuhan sepenuhnya, saat tertentu dinatur, begitu. Oh enggak, pada saat dia di dunia melakukan pengajaran kan udah ku jawab tadi. Dia memperkenalkan kebagaimanaan Bapa. Kebagaimanaan kata baru juga. Makanya Kebagaimanaan iya. Bapa ya. Memang iya, dia memang tujuannya diutus untuk itu, memperkenalkan siapa Bapa. Nah, oh iya, siapa Bapa ya? Yaitu memperkenalkan kebagaimanaannya ya. Jadi Iya. juga di sini dia katakan bahwa pada hari ini telah lahir, berarti selahir-lahirnya udah Tuhan. Tapi oleh Paulus dikatakan bahwa Kristus telah mati supaya dia menjadi Tuhan. Tunggu mati dulu baru jadi Tuhan, yang mana benar. Oh enggak, itu penegasan bagi orang yang tidak percaya bahwa kalau dia tidak bangkit ya tidak bisa disebut Tuhan, masa Tuhan mati, kan gitu. Makanya ditegaskan di ayat itu. Dia lahir-lahir udah disebut Tuhan kok. Masa nunggu Kan mati itu dulu? pengajaran, pengajaran. Oke, saya ulangi ayatnya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lahir-lahir Tuhan, udah disebut Tuhan di kota Daud. Sekarang oleh Bukan. Kau ini salah. Kau salah, Filipus. salah. Salah. Alkitab yang saya baca kok saya. Salah Iya, bukan saya. Yang saya artinya baca. sini ya. Sini ku kasih tahu. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi manusia yang diurapi Tuhan, memang dia manusia. Manusia yang diurapi Terus- Tuhan. Oke, saya baca Iya. dong ayatnya, baca ayat. Oke, saya baca ya. Oke, Iya. boleh izin mendengar. Bentar bang si Oya kalau diizinin ya. Oke, siap. Kristus Tuhan di kota Daud. Nih, baca dong, baca sepenuhnya dong ayatnya. Ya. Lukas 2 nomor 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus,
Tuhan di kota Daud, bukan Kristus Tuhan. Betul. Bukan yang diurapi Betul. Tuhan di situ, tapi yang diurapi, yaitu Tuhan di kota Daud, gitu loh. Mana ya itunya? Ya itunya mana? Yaitu Kristus, Tuhan, Ya, itunya mana? di kota Daud. Ya itu. Anda belajar bahasa Indonesia nggak sih? Kenapa kau menghubung-hubungkan sendiri? Anda belajar bahasa Indonesia nggak sih? Tunggu saya tanya. Di sini ditulis, hari ini telah lahir bagimu yaitu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, Kristus, Tuhan, di kota Daud. Berarti dia Iya. Tuhan, bukan diurapi Tuhan. Oke, saya bahasa Nggak apa-apa. aslikan. Saya bahasa Indonesia kan Nggak. semua. Saya bahasa Indonesia, sabar. Saya bahasa Indonesia kan semua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi, yakni Tuhan, dan di kota Daud. Tuh bahasanya. Nah, sabar, Enggak, itu tambahan itu. saya baca Ada kamusnya. tambah-tambahanmu itu. Loh, saya baca kamusnya kok. Saya baca Loh, kamusnya. nggak ada ya itu, nggak ada ya itu, nggak ada yakni di situ. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita baca dulu kamusnya. Merujuk pada sabar dulu lah, diam dulu. Merujuk pada Lukas kelahiran 2 ya, Yesus. Lukas 2 ya, Lukas 2 ayat 11 ya. Diam dulu lah, Bang. Aku jarang bicara, giliran aku bicara kau potong. Ya, oke. Hari ini kita baca kamusnya ya. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Merujuk pada kelahiran Yesus di Bethlehem, kota asal Raja Daud. Ayat ini menggenapi nubuatan bahwa Mesias dalam kurung Kristus akan lahir dari keturunan Daud, menegaskan Yesus Raja Penyelamat yang dinanti-nantikan. Lalu kata Betul. malaikat itu kepada mereka, nih diam dulu lah Bang, biar bagus lah. Ya, makna artinya yang diurapi, Kristus yang artinya yang diurapi atau Mesias, gelar Mesias yang dijanjikan. Kemudian Tuhan menegaskan keilahian dan otoritas Yesus sebagai penguasa. Yesusnya yang disebut Tuhan di sini. Kemudian kota Daud merujuk pada Bethlehem, tempat kelahiran Raja Daud, yang juga menjadi tempat kelahiran Mesias yang sesuai dengan nubuatan tadi. Loh, di situ yang dikatakan Tuhan bukan si pengurap, tapi yang diurap. Paham enggak? Aduh, Anda membantah lagi kamus Alkitabnya kalau gitu. Ya udah, lanjut Bang. Siap. Thank you. Kamus Alkitab itu disusun oleh para ulama-ulama kitab, ya, ulama-ulama Bible ya, ulama-ulama Kristen lah, bukan ulama-ulama Islam, ulama-ulama Buddha, bukan. Disusun oleh para teolog. Izin untuk membantah sedikit kalau terkait Alkitab disusun oleh ulama, karena memang kita secara sejarah kekristenan muncul jauh sebelum ada Muslim atau ada ulama-ulama. Jadi saya kira itu kurang pas menurut saya ya Bang ya. Bang, Lanjut. buat apa Bang muncul pertama tapi penulisnya tidak tahu pengkanonannya tahun berapa, entah siapa yang nulis, kok nggak tahu buat apa muncul pertama Bang, tapi kita tidak tahu. Ada kalau untuk itu, tapi itu memang harus untuk lihat tahunnya yang pasti. Saya sudah lupa sih, tapi tentunya waktu pernah kita pelajari memang ada pengkanonisasinya dari tahun 400-an sudah ada. Berapa tahun setelah Yesus mati baru dibukukan, dikanonkan? Yesus kalau untuk pengkanonisasi itu kan memang setelah Yesus ya, setelah Yesus baru para tokoh Kristen berkumpul untuk mengkanonisasikan Alkitab ya, keabsahannya. Seperti itu Bang. Bang tahu siapa penulis Matius? Kalau untuk Matius menurut para ahli bahwa memang Matius sendiri yang menulis. Siapa ahlinya mengatakan seperti itu? Itu dari semua tokoh teologi, itu dari ajaran yang kita pelajari memang dari Matius sendiri, karena di situ ada indikasi yang menjelaskan ya. Kalau ketunjukan ada profesor yang mengatakan penulis Matius nggak tahu, nggak jelas, percaya nggak Abang? Orang Kristen sendiri mengatakan.
Begini Bang, banyak versi yang kita bisa ikuti dan kita tidak bisa, tergantung Abang pakai versinya siapa dulu. Karena ada orang yang menyangkal bahwa itu bukan penulisnya Matius, sehingga menggiring opini ke sana, sehingga seolah-olah memang bukan Matius. Tapi kalau menurut sejarah dan dari gaya bahasa dan lain-lain, itu sebenarnya penulisnya Matius Bang. Thank you. Jadi gini ya, Yap. penulisan Bible itu ya, mana dia data? Ini kutunjukkan aja datanya biar nggak abang bantah aja data ini. Siap. Ini dari sumber Kristen sendiri ya, Katolik Holik. Oke, thank you. Boleh ambil dari penulis Kristen. Kita dalam ajaran Kristen juga, ajarannya ada yang menentang, sehingga ada yang memang menolak penulisnya bukan Matius juga. Begitu. Dan itu teologi-teologi liberal Bang. Begitu. Lanjut Bang Filipus, ada yang mau ditanyakan Bang Filipus? Bang Arum udah kabur dia. Beliau kayaknya masih simak deh. Tadi saya dengar pertanyaannya banyak ke kemanusiaan Yesus dan kealahannya ya. Oke. Tadi saya sempat ini tak pikir lewat mungkin. Tadi abang mengatakan Yesus itu dui natur, betul? Iya, dia punya dua natur, ada 100% manusia dan 100% Tuhan. Menurut Di mana kita bisa menjumpai tulisan seperti itu, 100% Tuhan, 100% manusia? kalau kita itu dari kejadian itu sudah ada pada saat penciptaan ya, lalu dikonfirmasi Lukas dan lain-lain. Di dalam tubuh Yesus itu ada 100% Tuhan dan 100% manusia, betul? Betul. Kenapa dia masih berdoa kepada Bapa? Karena pada saat dia menjadi, nah itu doa itu harus abang paham konteksnya dulu. Ya. Nah konteks pada saat dia berdoa itu 100% dalam keadaan manusianya. Nah 100% Tuhannya kemana? 100% Tuhannya dia meninggalkan sementara. Karena pada saat itu konsepnya begini Bang, dengar dulu. Ini sih, ini sih nih, ini oke nih. Nah Ya, karena konsepnya itu dalam rangka penebusan Bang. Ini parah. Nah, nggak parah, abang dengerin dulu, nanti mungkin parah menurut abang, tapi ini ajarannya kita sesuai dengan Alkitab. Jadi, Jadi tolong, aku tanya, aku udah paham. Yep. Berapa kali keilahiannya ini meninggalkan tubuh Yesus? Pada saat dia disalib aja Bang. Pada saat dia disalib aja. Apakah ketika Yesus bayi keilahiannya ikut bayi? Oh enggak Bang, itu pada saat dia menjelma menjadi manusia itu 100% dia pakai tubuh manusia. Iya. Nah ketika Yesus bayi ini keilahiannya ada nggak dalam tubuh Yesus? Keilahiannya itu dia ada, tapi dia tidak menggunakan itu karena dia dalam keadaan. Jadi gini, dia dalam rangka menebus. Jadi dia mengambil tubuh manusia, dia mengenakan tubuh manusia Bang, bukan kealahannya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Bang Filipus ngerti ya, Bang Filipus ya, harus ngerti Bang Filipus. Insya Allah ngerti. Jadi Yesus ini keilahiannya ini meninggalkan tubuhnya cuma waktu dia disalib. Dia menjadi Betul? manusia Bang. Dia menjadi manusia karena dalam rangka penebusan Bang.
enggak, keilahiannya ini meninggalkan tubuh Yesus ketika waktu dia disalib aja kan. Dia menjadi manusia ketika dia menjelma menjadi manusia. Jadi itu Ketika seluruh jadi bayi. kehidupan, betul, dari bayi sampai dengan dia disalib. Keilahiannya di mana? Keilahiannya itu dia tidak mengenakan itu. Ada dalam dirinya tapi dia tidak mengenakan. Oke. Karena dalam bentuk Berarti ini harus paham konsepnya bahwa Ya, ketika dia ya. menjadi manusia itu dalam rangka penebusan ya Bang ya. Oke, coba dengar lagi pertanyaanku. Dari Yesus semenjak lahir sampai dia mati di kayu salib, keilahiannya ada pada dirinya atau tidak? Ada tapi dia tidak mengenakan itu. Non-aktif. Tidak. Paham? Ada tapi dia tidak ada tapi tidak memakai itu, maksudnya gimana ini? Dia tidak Non-aktif. mengenakan itu karena dia dalam keadaan Sedang dia tidak mengambil. aktif begitu. Tidak aktif, tidak diaktifkan ya, Bang. Betul. Bahasa kasarnya Oh, seperti tidak. itu. Oh, berarti gagal dong. Berarti gagal dong 100% 100% manusia, 100% Tuhan, karena dia tidak menggunakan. Gini Bang, karena ini dalam rangka penebusan Bang. Jadi Iya, karena kayak teori harus saya on-off jelaskan begitu ya. jelaskan apa Teori namanya on-off, begitu ya. dari sejarahnya pemahaman awalnya sehingga mungkin bisa mudah dipahami. Jadi gini, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri, betul ya? Dan setiap dosa itu harus dihukum mati, betul ya? Atau di Muslim itu setiap dosa itu tidak dapat hukuman mati ya. Kita samakan persepsi dulu. Atau kalau dapat hukuman mati berarti kita sama ya. Nah, karena Iblis berdosa tidak? Iblis berdosa tidak, Bang? Iblis berdosa tidak? natur iblis itu memang pendosa. Sejak Kenapa nggak mati dia? tidak pernah berdosa. Kenapa nggak mati dia? Abang, iblis itu sebenarnya dia bukan dia roh Bang, jadi tidak bisa mati Bang. Dia nggak fisik Bang. Atau abang pernah lihat iblis fisiknya? Dia roh Bang. Kenapa nggak dimusnahkan iblis? Gimana Bang? Bisa dimusnahkan? Bisa dimusnahkan nggak iblis? Bisa dimusnahkan iblis. Sebenarnya bisa. Bentar. Nanti saya keliru lagi, kalau saya jawab salah nanti panjang lagi. Jadi gini, kalau iblis, kalau sesuatu yang dalam roh, yang bisa dimusnahkan itu hanya materinya, atau yang ya materi atau tubuh atau yang ada fisiknya Bang. Kalau nggak ada fisiknya gimana bisa musnahkan Bang? Roh kok. Abang bisa musnahkan angin, nggak bisa kan ya Bang? Karena itu adalah Berarti Tuhan tidak bisa berarti Tuhan bisa menghadirkan iblis, tidak bisa menghilangkannya. jadi gini, tidak bisa karena memang dia roh. Tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana Tuhan Abang Maha Kuasa? Iblis saja tidak bisa dimusnahkan? Gini Bang, roh apakah bisa dimusnahkan? Nggak bisa ya Bang, roh kok. Tapi kalau Itu untuk menurut Oke. kalau Bentar untuk dulu. berkuasa, Menurut untuk menurut membatasi kuasanya bisa Bang. Tapi kalau untuk memusnahkan nggak bisa, karena memang nggak ada fisik. nggak bisa Tuhan. Nggak bisa Tuhan memusnahkan iblis. Tidak bisa dimusnahkan Bang, karena dia memang nggak ada fisik. Oh, Ada fisik. ngeri. Untuk membatasi bisa, tapi kalau untuk memusnahkan kan nggak ada fisiknya. Berarti iblis itu nggak boleh, nggak akan dimasukkan oleh Tuhan ke neraka. Menurut Kristen, apakah iblis itu akan masuk neraka? Ya pastinya dong. Nah, Kan untuk yang apa masuk dia di neraka? Untuk apa dia di neraka? Di apain dia di neraka? Gini Bang, Enggak, jawab dulu. Di neraka iblis itu nanti diapain dia oleh Tuhan?
Dikasih mobil kah, dikasih mall, disuruh senang-senang, apa disiksa? Jadi kalau dalam pemahaman Alkitab kita, Heeh. iblis itu dia punya kerajaan sendiri, Bang. Iya, kan dia penyesat. Kerajaan sendiri. Oleh Alkitab dibilang akan masuk ke dalam neraka, kan begitu? Betul, betul. Nah, di neraka dia yang diapain oleh Tuhan? Nah, kalau untuk bicara ke neraka, kan kita belum sampai di situ ya. Ya, Alkitab kan udah beri informasi neraka itu seperti apa. Informasi. Tapi kalau untuk tidak memberikan informasi spesifik akan dikasih apa? Nah, iblis kan sudah Bang, ada ayat Alkitab yang mengatakan Yang mana ada ayat ayat? Alkitab, Yang mana ayat Alkitab ayatnya? mengatakan bahwa iblis akan dimasukkan ke neraka. Betul. Iya, terus di neraka Nah, nih. Salahnya Iya. di mana? Wahyu 20 nomor 10 yang mengatakan iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu disiksa selamanya. Sementara ada juga ayat seperti Matius 25 ayat nomor 1 yang berbicara tentang api kekal yang disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, api Bang, berbicaranya berarti dia disiksa dengan api di sana. Betul. Nah, untuk apa dia disiksa kalau nggak bisa dimusnahkan? Nggak bisa dimusnahkan. Ini kita bicara kalau di sana ini kita udah bicara masalah penyiksaan yang Nah, kan roh dia ya. dilemparkan ke neraka Bang. Terus di neraka dia ngapain coba? Dia punya kerajaan sendiri betul, tapi dia dari kerajaannya itu akan diambil kembali dan dia akan dilemparkan ke neraka. Wahyu 20 nomor 10 mengatakan iblis akan dilemparkan ke lautan api dan belerang. Kemudian Matius 24 nomor 24 atau 25? 25. Matius 25 nomor 41 ya. Apa dia bilang di sana? Api kekal yang disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api kekal disiapkan untuk apa api itu? Nah, Kalau begini. dia nggak punya fisik, coba. Ustadz izin dulu ya. Nanti Mika sama teman-teman aku izin turun dulu ya, Ustadz ya. Siap. Nah, Tante izin turun dulu. Oke, Sebab Bang. esok, Oke, Bang Wan. Oke. esok pagi ada acara. Esok imam sama Oke, khotbah. siap. Ustadz Filipus. Oke. Siap, thank you Pak Wawan. Terima kasih. Mari kita sharing-sharing ya. Baik. Iya, makasih. Iya. Nah, dia diapain di sana di neraka? Neraka Kristen itu menyiksa iblis enggak? Atau membunuh iblis? Izin Bang. Izin. Kalau sejauh ini Alkitab belum memberikan keterangan yang lengkap terkait dengan apa yang akan dilakukan di sana. Tapi Alkitab hanya memberikan informasi bahwa memang iblis tempatnya di neraka begitu. Iya, di neraka diapain di sana? Apakah Nah, kalau neraka? terkait Apakah- itu izin Bang, Ya, izin. logika aja Bang, logikanya aja Bang. Di neraka itu tempat menyenangkan apa tempat yang menyiksa Bang? Tentunya yang menyiksa lah. Berarti Izin Bang, kalau terkait informasi dari Alkitab, dia hanya menyampaikan seperti itu, tapi nanti coba saya pelajari lagi ya Bang ya. Karena saya belum baca sampai di sana secara detail ya Bang ya. Jadi nanti coba di lain waktu kita diskusi, nanti coba saya pelajari lagi, nanti kita ambil saya tema sarankan itu Abang ya Bang. baca. Siap. Saya sarankan Abang baca Yeskiel ya tentang dijatuhkannya Lucifer di situ ya, atau Betul, iya. jatuh kemudian ya Abang akan tahu iblis di sana itu disiksa. Oke, karena Abang belum tahu, saya kasih tahu dulu apa yang saya tahu Bang. Menurut Siap. Alkitab, iblis itu dilemparkan ke dalam neraka di mana tempat di sana ada belerang dan di sana dia disiksa selama-lamanya dan dilenyapkan. Tuh. Jadi bisa dilenyapkan Bang, bisa. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa melenyapkan ya. Kemarin saya ada anak sekolah, ada anak siswa saya nih, karena saya juga ngajar di SMK. Ada Siap. ada siswa saya bertanya, Pak Guru gimana tuh ceritanya? Iblis
menurut Islam, iblis itu terbuat dari api. Oh, kalau Kristen kan enggak ada. Iblis dia tercipta aja begitu dari awan nafsu segala macam lah, tiba-tiba ada nongol-nongol aja. Enggak ada. Bukan begitu. Enggak ada. Dalam, Kalau dalam dalam Alkitab, iblis itu dia adalah seorang malaikat yang adalah sebuah pemegang puji-pujian surga yang kemudian membangkang, mengatasnamakan apa namanya? Mengatasi kemuliaan Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan, ya, dia sombong dan sebagainya, lalu dikutuk begitu. Itu berarti sama dengan penciptaan malaikat dia. Nah, kan dia bagian dari malaikat. Kalau Islam itu terbuat dari api. Ya, kalangan jin, dari kalangan jin dia. Tapi ingat, jin itu bukan setan. Ya, manusia juga bukan setan. Ada manusia, setan berbentuk manusia, ada setan berbentuk jin. Ya, karena jin itu sebenarnya bukan fisik, tapi sebutan untuk segala untuk makhluk Tuhan yang diciptakan gitu loh. Nah, bagaimana Pak Guru cara Tuhan, cara Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis? Sementara hukumannya adalah neraka. Neraka terbuat dari api. Sementara iblis terbuat dari api. Masa api dilemparkan ke api? Justru dia sama seperti mana kita melemparkan kura-kura ke air kolam. Bukan tersiksa, malah tertawa riang. Nah, terus gimana? Itu kan yang pertama. Ya, sabar Bang, saya selesaikan. Ya, saya selesaikan. Ya, saya jawab sama tuh anak. Siap. Tuhan itu, Allah itu Maha Kuasa. Jangan batasi kekuasaan ilahi dengan akal budimu. Karena kalau kau pakai akal budi, membatasi kuasa ilahi, nanti mentok sampai ke otakmu yang dangkal. Kenapa? Sekarang, kamu terbuat dari apa? Kamu terbuat dari apa? Oh, saya terbuat dari tanah katanya. Berdiri di papan tulis, dan kau cari tanah, ya, segumpal tanah yang keras, kau ambil, ya, gali lah, pakai sekop, pakai pacul, bawa ke sini. Ya, sekepal tanah. Terus kamu berdiri di papan tulis. Sekarang Pak Guru tanya, kamu terbuat dari apa? Tanah. Nah, sekarang di tangan Pak Guru apa? Tanah. Kalau Pak Guru lempar ke kepalamu, kira-kira sakit nggak kamu? Ya sakit lah, pecah, nangis aku, berdarah. Loh, kan kamu dari tanah, ini dari tanah. Jadi sama seperti itu, Tuhan bisa menyiksa api dengan api. Tuhan bisa menyiksa roh dengan roh. Tuhan bisa menyiksa batu dengan batu. Tuhan bisa menyiksa apapun dengan apapun. Dengan kodrat dan irodatnya. Jadi kalau hari ini tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa iblis tidak bisa dilenyapkan, seolah-olah kita membatasi kekuasaan Allah. Kekuasaan Tuhan lah begitu. Kalau bahasa Kristen, Allah atau Tuhan. Berarti Tuhannya, Tuhan yang di Alkitab jelas terbatas kuasanya. Karena belum mampu menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu memberi hukuman yang setimpal bagi penyesat, bapak segala penyesat, yang dalam hal ini iblis. Itu loh Bang, itu yang saya tahu. Thank you buat informasinya yang sudah dikutip dari Alkitab, dan saya juga belum pelajari sampai di sana Bang, jujur, dengan penuh kerendahan hati. Nanti coba saya pelajari lagi di lain waktu. Kita akan diskusikan itu. Siap. Kalau dalam Islam jelas bisa, ya, Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghukum iblis yang terbuat dari api dengan menggunakan api, seperti mana saya bisa menghukum murid saya tadi yang terbuat dari tanah dengan melemparnya dengan tanah. Itu loh. Kalau kita yang punya akal dangkal aja bisa memikirkan itu, masa Allah, Tuhan, Maha Pencipta, Maha Mengetahui, dengan 3 sifat loh. Tuhan itu kan punya 3 sifat, omniscient, omnipotent, omnipresent. Ya, omniscient itu dia Maha tahu, omnipotent dia itu Maha kuasa, omnipresent dia Maha hadir. Yang mana omniscient, omnipotent, omnipresent itu sebenarnya tidak dimiliki Yesus. Ya, kalau yang mana Bang? Tiga-tiganya nggak dimiliki Yesus. Yang tidak dimiliki Yesus. Oke, saya jelaskan. Sifat asli Tuhan itu dia omniscience. Oke, saya pelan-pelan ya Bang. Sifat awal, sifat dasar Tuhan itu, dia punya kodrat dan irodat atau sifat dasar. Yang pertama omniscience. Apa itu omniscience? Maha tahu. Kemudian omnipotent, maha kuasa. Dan terakhir omnipresence, dia maha hadir. Sekarang saat dia jadi manusia, dia tidak memiliki hal itu. Dia jadi Yesus gitu loh. Dia jadi Yesus. Betul. Itu sudah sangat benar Bang.
sabar, jangan dulu dipotong, biar apa ya, biar bagus lah penjelasan saya. Sebab kalau disuruh jelaskan juga abang nggak tahu apa itu Enggak, saya bisa jelaskan bang. omnipresent itu apa bang? Gini, itu maha hadir Abang ya. tahu, biar saya yang tahu yang jelaskan bang. Ini loh bang. Yuk, Jadi lanjut. Yesus itu tidak memiliki ketiga sifat itu. Sebagai manusia kah dia 100%, sebagai Tuhan 100%, atau 100% manusia 100% Tuhan, dia tidak memiliki itu. Buktinya di mana? Saat dia kelaparan, dia melihat pohon ara. Di peristiwa pohon ara tidak ada omniscience, omnipotent, omnipresent di situ. Itu menurut versi Islam atau Kristen bang? Versi Alkitab. Yang mana? Lihat, lihat. Peristiwa pohon ara loh bang. Peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Ceritakan ayatnya biar kita bisa lihat dari konteksnya bang. Karena kalau hanya dipotong-potong Ayat Alkitab tentang pohon saya kasih ara. contoh ya bang, sehingga tidak salah, semua tidak bisa Ayat Alkitab kita tentang paham pohon ara. secara harafiah semua. Contohnya Iya, saya kasih contoh biar abang tidak semua. Kisah Yesus tentang Yesus mengutuk pohon ara itu abang baca di Matius 21 ayat 18 sampai 22, Markus 11 nomor 13, kemudian Lukas 13 ayat 6 sampai 9, Lukas 21 9 31. Ya. Pokoknya tentang Yesus mengutuk pohon ara itu ada, kalau nggak salah kalau belum dirubah itu ada di Matius 21 ayat 18 19 dan Markus 11 13. Tuh. Yesus mengutuk pohon ara. Nah, sabar, saya ceritakan di mana omnipotent, omniscient dan omnipresentnya itu nggak ada. Saya bilang nggak ada. Saat dia lapar, bang, omnipotentnya itu udah nggak ada, bang. Yang maha kuasa nggak membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Nah itu yang saya Ya, pengen sama-sama. jelaskannya dari segi manusia dalam rangkahnya bang. Itu yang abang mau nyampe di situ. Makanya Abang kan hanya saya lihat bilang nggak ada tiga lihat omni ini sifat tidak ada pada manusianya, Yesus. karena waktu dia menjelma itu sifat manusianya bang. Tapi kan dia ada juga. Tuhannya di situ. Kan dia ada 200, bang. 100 untuk manusia, 100 Betul. untuk Tapi Tuhan. kalau kita mau pakai Tuhan, loh. Kecuali dalam bang, keadaan kecuali gini tertentu bang, dia pakai loh bang. kecuali orang Kristen sepakat kalau Yesus itu adalah Tuhan on off. Dalam situasi tertentu dia pakai loh bang. Iya, itu teori on off namanya, teori saklar namanya itu bang. Gini bang. Gini. Jadi kalau abang bilang tidak maha tahu, tidak maha kuasa, lah. Tidak maha kuasa kok bisa Bisa apa? membangkitkan orang mati. Iya, membangkitkan orang mati, berdoa dulu sama Tuhannya. Nggak gitu bang. Nggak Oke, gitu berdoa. sabar. Dia membangkitkan orang mati kan bang? Iya. Oke, saya tanya, Yesus membangkitkan orang mati dengan kuasa apa? Dengan kuasa dalam dirinya. Dengan kuasa. Iya, dia punya kuasa dalam dirinya kok. Buktinya dia Oke. bisa bangkit. Saat Yesus- Coba abang saat kasih Yesus saya satu kelaparan. contoh. Saat Abang Yesus kasih saya satu kelaparan. contoh. Bentar, boleh saya bantah dulu? Coba abang kasih saya satu contoh. Ada manusia, kasih saya satu contoh manusia satu yang pernah bangkit dan tidak mati lagi. Itu bedanya Yesus bang. Kenapa dia bisa Elia Enok nggak mati-mati. Nah, itu kan udah dijawab tuh. mati-mati? Tapi akan mati lagi kan? Sekarang masih ada nggak? Masih ada. Masih di surga. Masih di surga itu. Loh, Itu versi makanya abang, mana? abang itu jangan versi kebanyakan mana? nonton SpongeBob, bang. Ya, Izin, perbanyak itu baca versi Bible, Bang. mana? Versinya mana? Versi Bible. Aduh, Versi abang Bible. ini isi Itu Alkitab versi pada baca Bible-nya sendiri, diangkat bang. Abang ini itu lucu deh. diangkat sama Tuhan bang, bukan dia mati. Iya, artinya dia tidak mati, udah di surga, bang. Nggak pernah mati dia, bang. Henok bahkan tidak pernah merasakan yang namanya mati. Dia lebih mulia dari Yesus. Yesus untuk naik ke surga mati dulu. Diangkat Tidak. bang. Bedakan diangkat dengan mati. Toh Bang. nanti dia. Bang Nah, Bang Yesus CEO, sudah Bang diangkat CEO. dalam keadaan hidup. Bukan mati. Ini Akan ini mati data lagi tadi. nggak? Bang Pertanyaan CEO saya. dengar. Bang CEO dengar ya, Abang membantah data ini ya. Iya, Yesus berdoa sebelum membangkitkan Lazarus. Yohanes 11:41. Itu data loh. Yesus berdoa bukan dari dirinya sendiri. Gimana sih Abang itu aja udah berbohong.
Saya bilang dia bangkit itu Bukan, tadi abang berkata, abang Oke. membohongi saudaraku Bang Filipus. Abang bilang Yesus itu membangkitkan datang darinya sendiri, tapi di sini dia tertulis dia berdoa. Iya, betul Bang. Jadi, Yesus tidak membangkitkan dari dirinya sendiri. Ya, coba Abang baca Yohanes 5 ayat 30 sampai 32. Kata Yesus bentar. 5 ayat 30, Boleh kita kembali aku tidak dengar dulu Bang. Yohanes 5 ayat 30 sampai 32 dia katakan begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku menghakimi sesuai dengan penghakiman yang ku dengar dari Bapakku, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak dapat menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Artinya apapun yang dia lakukan itu semuanya berasal dari Bapa.